Apa itu keindahan? Keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk pada sesuatu yang indah, di mana manusia mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang dinilai secara umum oleh masyarakat. Membedakan keindahan sebagai kualitas abstrak dari suatu benda. Keindahan sebagai kualitas abstrak tidak dapat dinikmati karena tidak jelas. Namun keindahan itu bersifat eksklusif dan hanya dapat dimengerti oleh orang yang menciptakan keindahan tersebut, berdasarkan apa yang dipahaminya. Keindahan pada benda tertentu seperti sesuatu yang mewakili keindahan secara umum dan dapat dengan mudah diterima maupun dipahami oleh masyarakat. Pengertian keindahan seluas-luasnya. Keindahan berasal dari kata indah, adalah sifat dari suatu yang memberi kita rasa senang bila melihatnya atau merasakannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Pengertian nilai estetik. Nilai estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan bisa terbentuk dan dapat merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Pengertian nilai intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah sifat baik dari benda yang bersangkutan atau sebagai suatu tujuan ataupun demi kepentingan benda itu sendiri. Contohnya, saat puisi yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui alat benda, puisi itu disebut nilai intrinsik. Yang kedua ada nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik adalah sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana untuk sesuatu hal lainnya, yakni nilai yang bersifat sebagai alat atau membantu. Contohnya puisi. Bentuk puisi yang terdiri dari bahasa, diksi, baris, sajak, irama itu disebut nilai ekstrinsik. Nilai keindahan intrinsik adalah nilai bentuk seni yang dapat diindra dengan mata, telinga, atau keduanya. Nilai bentuk ini kadang juga disebut nilai struktur, yaitu bagaimana cara menyusun nilai intrinsiknya atau bahannya berupa rangkaian peristiwa. Semuanya disusun begitu rupa sehingga menjadi sebuah bentuk yang berstruktur dan dinamai nilai intrinsik. Cara menyusun bentuk tadi melahirkan sebuah cerita. Kumpulan cerita yang sama oleh dua orang penulis mungkin saja disusun berdasarkan urutan atau struktur yang berbeda, sehingga nilai seninya juga berbeda. Selanjutnya membedakan kontemplasi dan ekstasi. Kontemplasi adalah suatu dasar dalam diri manusia untuk menciptakan suatu keindahan dengan cara bermeditasi dan berpikir dengan alam untuk mencari nilai-nilai, fungsi, dan makna pada suatu karya yang diciptakan. Sedangkan ekstasi adalah suatu dasar dalam diri manusia yang dapat menikmati dan merasakan sesuatu keindahan yang dirasakan. Dalam diri manusia, kontemplasi dan ekstasi saling berhubungan satu sama lain. Hal ini menjadi salah satu kreativitas bagi manusia. Kontemplasi menjadi faktor pendorong bagi penciptanya, dan ekstasi sebagai faktor pendorong bagi penikmat karyanya. Apabila kontemplasi dan ekstasi itu dihubungkan dengan kreativitas, maka kontemplasi itu faktor pendorong untuk menciptakan keindahan, sedangkan ekstasi merupakan faktor pendorong untuk merasakan, menikmati keindahan. Karena derajat atau tingkat kontemplasi dan ekstasi itu berbeda-beda antara setiap manusia, maka tanggapan terhadap keindahan karya seni juga berbeda-beda. Teori-teori renungan dan keserasian. Renungan berasal dari kata renung, artinya diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Dalam merenung, untuk menciptakan seni ada beberapa teori, antara lain teori pengungkapan, teori metafisik, dan teori psikologis. Teori pengungkapan. Dalil teori ini ialah bahwa
Arts is an expression of human feeling. Seni adalah suatu pengungkapan dari perasaan manusia. Teori metafisik. Teori seni yang bercorak metafisik merupakan salah satu contoh teori yang tertua, yakni berasal dari Plato yang karya-karyanya untuk sebagian membahas estetik filsafat, konsepsi keindahan dari teori seni. Teori psikologis. Para ahli estetik dalam abad modern menelaah teori-teori seni dari sudut hubungan karya seni dan alam pikiran penciptanya dengan mempergunakan metode-metode psikologis. Keserasian berasal dari kata serasi dan kata dasar rasi, artinya cocok, kena benar, dan sesuai benar. Dalam menentukan keserasian dari perpaduan keindahan, ada beberapa teori yang dapat dipakai, yaitu teori objektif. Benda terlihat serasi karena keindahan dari benda-benda itu sendiri. Teori subjektif. Benda terlihat serasi karena itu merupakan penilaian dari subjek yang melihat. Teori perimbangan. Penengah antara objektif dan subjektif.